Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazid, amma ba'd. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, dimanapun kita berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita. Karena di dalam silsilah kita ini ataupun di dalam episode kita ini, insya Allah kita akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW, sirah nabawiyah yang kita ringkas secara beberapa menit-menit saja. Dan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa kira-kira kita kok harus tahu tentang Nabi Muhammad? Kok kita harus tahu nih, semua manusia ini harus tahu tentang sosoknya Muhammad ibn Abdullah ini? Ada apa emang? Ada apa kita harus tahu kok? Kenapa kita nggak harus tahu tuh kakek-kakek kita misalkan? Tapi kok kita harus tahu malah tentang Nabi Muhammad SAW? Kita nggak disuruh 10 kakek kita ke atas gitu, siapa? Bahkan nggak perlu 10 kakek ke atas ya. Kita kan karena nama kakek saja sudah nggak hafal, kemudian bapaknya kakek juga sudah tidak tahu. Nah, ini kelemahan kita. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingatlah sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang dimana Rasulullah SAW bersabda, al-qabru awwalu manazilul akhirah. Qabr itu, kuburan nanti di alam kubur, itu adalah awal pertama kali tempat tinggal kita di akhirat. Awal pertama kali kita tinggal di akhirat. Fa in najah minhu, kalau seandainya kita selamat darinya, fama ba'dahu aisaru minhu, maka setelahnya akan lebih mudah. Kalau kita selamat di kuburan, maksudnya di alam kubur, dalam barzakh, maka kita akan selamat di setelahnya. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Kalau seandainya kita nggak selamat di alam barzakh, di alam kubur, maka setelahnya itu akan lebih berat. Kenapa kita kaitkan dengan kubur? Karena kita tahu bahwa nanti di alam kubur kita akan ditanya 3 hal oleh Rasul, oleh malaikat. Ya, oleh malaikat kita ditanya 3 hal. Tentang siapa nabimu, siapa agama, siapa Tuhanmu, dan apa agamamu. Dan di sana ada pertanyaan siapa nabimu. Maka karena inilah kita penting untuk mengetahui tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah dikabarkan fa in najah minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Kalau seandainya kita selamat darinya, dari alam kubur tersebut, maka akan setelahnya akan lebih mudah, akan lebih mudah daripada tidak selamat di alam kubur. Maka kalau kita ingin selamat di alam kubur, maka kita harus mengenal, mengetahui tentang Rasulullah SAW. Karena nggak mungkin kan kita akan menjawab sebuah pertanyaan, siapa nabimu misalkan, atau jangan siapa nabimu misalkan, siapa orang tuamu. Wah, kita sampai, orang tua saya ini dan ini dan ini, kita jelaskan. Kita bisa, kalau ditanya orang tua, kita akan bisa jelaskan. Nah, ketika ditanya tentang Rasul, kan kita sangat memalukan, kalau cuma hanya bisa, Rasul saya Muhammad. Karena kalau saya cuma hanya berkata Rasul saya Muhammad, itu orang munafik dan orang kafir, kan bisa. Kan di sebuah hadis yang lainnya kan berkata, yaqulul munafiquna awul kafirun, berkata orang-orang munafik dan juga orang kafir, yaqulun nasi Muhammad, manusia itu berkata Muhammad. Fa'aquluhu, maka aku juga berkata. Jadi apa? Karena dia itu benar, kalau kita katakan benar enggak jawabannya Rasulnya itu Muhammad, ya benar, Rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa tetap diazab? Karena apa? Tidak bisa mengenal Nabi Muhammad dengan baik, apalagi mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti insyaallah di dalam silsilah kita ini kita akan menjelaskan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita bisa nanti menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir dengan jawaban yang pasti, dengan jawaban yang tegas dan lugas, supaya kita bisa selamat di kuburan. Innal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Yang ada dalam albir, kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, kemudian kepada malaikat, kemudian kepada kitab, dan terakhir kepada para nabi. Kita harus beriman kepada para nabi, dan diantaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalil kita, kekasih kita cinta kepada Muhammad, habib kita, maula kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Maka kita harus tahu, jangan sampai kita mengetahui tentang pemain sepak bola karena kita cinta dengan pemain sepak bola tersebut. Misalkanlah kita anggap Messi, kita anggaplah Ronaldo. Misalkan kita tahu, kita cari sejarahnya, bagaimana kehidupannya, bagaimana sebelum jadi pemain bola, bagaimana setelah jadi pemain bola, siapa istrinya, berapa anaknya. Misalkan kita cari, tapi ketika ditanya Nabi Muhammad, berapa istrinya, siapa nama istrinya, siapa nama anaknya, ada berapa anaknya, kemudian bagaimana hidupnya, di mana hidupnya, ketika hidup di Mekah bagaimana keadaannya, ketika hidup di Madinah bagaimana keadaannya, kita tidak bisa jawab. Tapi kalau ditanya tentang Cristiano Ronaldo, malah kita bisa jawab. Maka ini adalah sebuah aib yang sangat besar ya, ketika kita memilikinya. Seharusnya kita tahu bagaimana keadaan Khalil kita. Kita harus tahu bagaimana keadaan Habib kita, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, daripada yang lain. Maka kemarin kita sudah sebutkan, mempelajari sirah adalah sebuah kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap Muslim. Mereka harus tahu tentang Nabi Muhammad, dan mereka juga harus tahu kadar minimal mengetahui tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Ushul Salatah. Maka pada hari ini kita akan tegaskan untuk marilah kita mengenal Nabi Muhammad, marilah kita membaca sirahnya, marilah kita membaca keadaan beliau, bagaimana akhlak beliau, bagaimana sifat beliau, bagaimana keadaan fisik beliau, supaya kita bisa lebih mengenal beliau dan mengimani beliau dengan keadaan yang sangat sempurna. Karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata kepada seorang tabi'in yang berkata dia itu telah mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berkata mimpi bertemu Rasul, maka ditanya oleh Abdullah bin Abbas, bagaimana kisahnya Rasul, bagaimana fisiknya Rasul yang kau lihat. Maka dikatakanlah begini dan begitu. Maka jawaban Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, jawabannya dengan, kalau seandainya engkau melihat Rasul, engkau akan mendapatkan yang lebih daripada apa yang kau lihat dari mimpinya. Masya Allah. Berarti melihat Rasul langsung, maka itu sebuah hal yang lebih membahagiakan daripada sekadar dari mimpi. Karena melihat langsung sosok yang kita dambakan, yang kita idolakan, yang kita junjung, yang kita bela, yang kita hormati, yang kita ta'zim, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap semua kaum muslimin itu bisa menyanjung Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sanjungan yang pantas untuk beliau, karena beliau adalah seorang rasulnya Allah Subhanahu wa taala dan juga seorang khalilnya Allah Subhanahu wa taala yang kedua setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.